Lagi-lagi Gibran, anak ingusan sang petugas parkir, membuat mati kutu dan serba dilematis kubu PDI Perjuangan. Ya, kita ingat waktu pemilihan wali kota Solo tahun 2020, di mana jajaran DPC Solo dan DPP PDIP sudah mantap merekomendasikan Ahmad Purnomo dan Teguh Prakosa yang merupakan kader PDIP untuk jadi calon wali kota dan wakil wali kota. Tetapi rencana ini berantakan gara-gara Gibran juga bertekad kuat untuk maju. Bahkan beberapa partai lain sudah siap mendukung. Dan PDIP dilematis karena mayoritas warga Solo cenderung memilih Gibran daripada Purnomo Teguh. Tak ayal rekomendasi pun jatuh ke tangan Gibran. Jadi dalam hal ini siapa yang lebih butuh Gibran? Ya jelas-jelas PDIP yang takut kalah bersaing dengan Gibran dalam perolehan suara. Seandainya nekat tetap mencalonkan Ahmad Purnomo dan Teguh Prakosa. Sama halnya jika ditarik ke sosok Jokowi. Tak tepat jika PDIP selalu mengklaim bahwa Jokowi tak akan ada apa-apanya jika tanpa PDIP. Atau ada yang menyebut Jokowi kasihan ya kalau nggak ada PDIP. Menurut saya ini pendapat yang congkak dan sombong. Padahal kenyataannya berkat Jokowi suara PDIP naik secara signifikan. Saya boleh bilang mayoritas masyarakat Indonesia mencintai Jokowi bukan karena PDIP. Malah ada sebagian netizen yang menyarankan Jokowi untuk keluar saja dari PDIP karena cuma dianggap petugas partai. Padahal Jokowi telah menunjukkan bahwa beliau memiliki kompetensi yang luar biasa untuk jadi pemimpin atau presiden dan beliau telah menunjukkan kapasitasnya itu. Tak heran jika berdasarkan survei terbaru, kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kerja Presiden Jokowi mencapai 80% lebih. Sehingga Jokowi memiliki target approval rating yang tinggi dan otomatis Jokowi bisa menjadi kingmaker dalam pemilihan presiden 2024. Pengaruh Jokowi akan menentukan siapa yang akan menjadi presiden tahun 2024. Saya melihat hubungan PDIP dan Jokowi sedang tidak baik-baik saja. Salah satu contoh baru-baru ini Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan terang-terangan mengkritik program Jokowi tentang proyek pembangunan food estate di Kalimantan Tengah yang dinilai gagal dan merusak lingkungan. Dan Jokowi telah menjawabnya dengan telak bahwa Indonesia butuh lumbung pangan sebagai cadangan pangan untuk masa depan. Dan membangun itu butuh proses. Hati-hati, tidak langsung berhasil. Dan saya melihat ekspresi dan gestur Jokowi begitu semangat dan tampak begitu serius menanggapi persoalan ini. Berbeda ketika menanggapi kritikan lain yang mungkin lebih kasar. Seperti kata-kata Rocky Gerung. Jokowi malah menganggapnya sebagai hal kecil dan tak usah dipermasalahkan. Saya melihat dalam politik itu tak ada istilah kawan atau lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Termasuk hubungan baik naik turun Megawati dan Prabowo. Dulu sempat berpasangan karena satu kepentingan. Kemudian pecah kongsi karena ada beda kepentingan. Dan kali ini harus berhadap-hadapan lagi. Dulu ketika Megawati menggandeng Prabowo, tak ada suara yang membahas secara keras tentang masa lalu Prabowo sebagai bagian dari rezim Orde Baru dan soal pelanggaran HAM berat. Tetapi ketika jadi musuh politik, semua borok-borok Prabowo diangkat lagi oleh kubu PDIP. Ya, begitulah politik, hanya kepentingan yang abadi. Dan mereka disatukan oleh kepentingan yang sama. Dan kali ini Jokowi efek bakal kuat sekali. Saya yakin PDIP gentar dengan sosok Jokowi dan pengaruhnya, termasuk anak-anak Jokowi.
Saya kira hal yang lumrah dalam politik jika Jokowi harus menentukan sikapnya yang selama ini sebenarnya kurang nyaman di bawah bayang-bayang PDIP dan Megawati yang selalu memperlakukannya sebagai petugas partai yang kurang terhormat dan tak punya kapasitas. Padahal posisinya seorang presiden yang begitu dicintai oleh rakyat Indonesia. Jokowi memang sudah tak mungkin lagi mencalonkan diri sebagai presiden karena alasan konstitusi. Dan putranya lah Gibran, sang penerus Jokowi, yang katanya dianggap anak ingusan ini yang akan bisa mengubah peta politik di Indonesia dalam hitungan detik. Saat ini Gibran begitu diperhitungkan oleh beragam kekuatan politik. Selama ini Prabowo lah yang paling bernafsu dan paling getol untuk bisa berduet dengan Gibran. Jika MK atau Mahkamah Konstitusi membatalkan syarat usia capres dan cawapres harus minimal 40 tahun, bisa dipastikan Gibran bakal jadi rebutan untuk jadi cawapres. Ya minimal sudah ada yang siap menggandeng Gibran, yaitu Prabowo dan PDIP. Ya saya menyebut PDIP bukan Ganjar karena saya yakin Ganjar Pranowo tak punya kuasa soal cawapres. Berbeda dengan Prabowo sebagai sang pengambil keputusan politik. Ya maka tak heran Puan Maharani langsung memberikan statement bahwa PDIP akan mempertimbangkan Gibran jadi pasangan Ganjar Pranowo jika sudah ada keputusan MK. Menurut saya ini nyaris sama seperti waktu pemilihan wali kota Solo. PDIP gentar berhadapan-hadapan dengan penerus Jokowi karena bisa dipastikan PDIP akan kalah. Nah, sudah terbukti kan pihak mana yang lebih butuh, PDIP atau Jokowi? Kalau kita lihat fakta, Jokowi juga sering dibuat kecewa dan merasa tak dihargai oleh keputusan PDIP. Selain soal petugas partai, yaitu soal batalnya Piala Dunia U20 yang merupakan salah satu mimpi Jokowi untuk bisa menghadirkan pemain-pemain sepak bola berkelas dunia di Indonesia dan timnas bisa tampil di dalamnya. Dan ini akibat dari penolakan PDIP melalui Ganjar Pranowo salah satunya, sehingga gelaran Piala Dunia U20 yang sudah di depan mata harus gagal. Dan sekarang tampaknya Jokowi lebih nyaman dengan Prabowo yang notabene sebagai bawahan dia, sekaligus sosok ketua umum Partai Gerindra yang lebih mudah dalam mengambil keputusan politik. Berbeda dengan Ganjar Pranowo yang hanya sebagai petugas partai yang apa-apa selalu atas persetujuan Megawati. Tugas dia adalah bikin konten dan program menarik yang bisa mendekati hati rakyat. Ya, seperti yang kita saksikan di akun-akun media sosial Ganjar Pranowo. Saya kira dalam politik tak ada istilah Jokowi seperti cerita di Malin Kundang yang durhaka pada ibunya, yaitu Megawati. Ini sangat berbeda konteksnya. Jokowi adalah anak yang begitu patuh, penurut, dan hormat dengan almarhum ibu kandungnya. Dan Jokowi sangat paham dan sudah mempraktekkan nilai-nilai luhur budaya Jawa. Jadi istilah Malin Kundang yang disematkan ke Jokowi oleh kubu PDIP jika benar-benar Jokowi keluar dari bayang-bayang Megawati adalah ungkapan ratapan emosional yang mengiba dan minta dikasihani untuk tidak dilupakan oleh Jokowi atas jasa-jasa PDIP selama ini yang terus mencalonkannya mulai dari wali kota, gubernur, dan juga presiden. Padahal kalau kita melihat sejarah ketika pemilihan gubernur di Jakarta, peran Prabowo, peran Gerindra sangat besar yang mengajukan diri untuk Jokowi yang waktu itu jadi wali kota Solo untuk bisa ke Jakarta, mencalonkan menjadi gubernur Jakarta dan akhirnya jadi. Atau bisa jadi mungkin merupakan ancaman untuk keselamatan tanda kutip ya
untuk Jokowi ke depannya. Ya, termasuk anak keturunannya, soal politik dan kekuasaan. Intinya PDIP mungkin akan menekan dan mengancam Jokowi dan generasi penerusnya soal politik ke depan dan kekuasaan. Ya, ini pendapat pribadi saya. Pasti akan ada yang setuju dan tidak setuju dengan opini saya ini. Silakan boleh berkomentar dan berpendapat. Saya Imam Subhan, salam demokrasi.